Sama aja kita bilang kayak aku tahun depan mau umroh misalnya gitu loh. Kalau udah ngomong-ngomong kan orang ngingetin tahun depan jadi umroh nggak? Jadi kayak make people know your goal and build support system di sekitar kita yang bisa bantu kita achieve goal itu. Apa mindset atau skill yang bisa dilakukan agar bisa membuild suatu mastery? That level of clarity, maturity di diskusi itu membantu sih menurutku untuk kita akhirnya punya hubungan yang produktif ya sama atasan kita dan manajer kita. Pas dua-duanya bilang yes, mana yang kita lebih yakin pasti deliver sesuai ekspektasi? Yang pernah bilang no. Yang pernah bilang no gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang as a leader juga sama gitu loh. Halo rekan Nakers dan sahabat Avanti, selamat datang kembali di podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Podcast ini adalah kolaborasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat bright ya, sangat bright, teman saya dari lama, Mas Adhika. Selamat datang Mas Adhika. Terima kasih undangannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mas Adhika di sini adalah People and Organization Director di Novo Nordisk Indonesia. Dan sebelumnya beliau juga adalah Director di PNG. Jadi karirnya sangat brilian di usia yang sangat muda. Wah, luar biasa banget. Jadi kita akan coba nih sama-sama belajar teman-teman untuk ambil inspirasi dari Mas Adhika. Yang pertama mungkin kita kasih background ya, Adhika ya. Terkait dengan latar belakang. Jadi mungkin boleh diceritakan perjalanan karir nih dari lulus kuliah, kemudian tempat kerja pertama, kemudian sampai sekarang di Novo Nordisk itu kayak gimana sih? Oke. Alhamdulillah karirnya belum panjang. Jadi ceritanya nggak panjang. Tapi sudah cemerlang. Nggak juga, masih belajar lah. Jadi aku start itu sebenarnya guru bahasa Inggris. Starting banget aku mulai kerja itu di ITB waktu kuliah jadi guru bahasa Inggris lah. Habis itu mulai masuk ke dunia debat, ikut debat, jadi coach debat, jadi juri debat, kerja sama juga dengan beberapa lembaga. Dari situ mulai suka ada calling-callingan dari konsultan-konsultan, lagi nyari trainer nih untuk klien-klien di Bandung. Mulai masuk ke situ. Awalnya tuh aku pengen lulus tuh ngajar. Nah, tapi karena satu dan lain hal aku akhirnya mikir gitu. Kira-kira apa ya tempat kerja yang sebenarnya tuh membuat aku bisa ngajar lah. Gitu. Dengan lebih terstruktur, aku pun bisa belajar karena kan lulusan bukan lulusan universitas pendidikan gitu kan. Jadi akhirnya aku tanya, mentorku bilang, coba consulting. Masuklah ke HR consultant waktu itu di DDI, di Dimensi Indonesia. Masuk ke sana, mulai kerja berapa lama, abis itu ngerasa, wah, kok sebagai lulusan teknik udah kerja di HR consultant kok ternyata lumayan challenging ya gitu. Akhirnya nanya lagi ke mentor-mentor, kalau aku pengen belajar HR yang paling dulu sih masih banyak gaya ya bilangnya yang paling susah. Yang paling bisa langsung belajar tuh di mana? Dikasih tahu, Dik, kamu cari perusahaan Amerika dan pabrik. Katanya gitu, perusahaan Amerika dan pabrik. Oke. Nah, browsing waktu itu ada perusahaan namanya PNG lagi buka, Procter & Gamble, pabrik di Karawang gitu kan. Apply lah ke sana, alhamdulillah keterima. Nah, aku spend di sana mungkin beberapa tahun. Start di sana aku awalnya masuk jadi associate manager untuk HR. Handle nggak langsung HR yang kayak pada umumnya. Jadi aku start role itu jadi leadernya physical security. Simpelnya bos satpam lah. Karena itu 30 hektar site-nya dan waktu itu kita perlu manage supaya security-nya aman. Karena per hari itu sekitar 2000 truk keluar masuk gitu kan. Dari situ akhirnya belajar industrial relation, terus mulai nyoba HRBP atau HR BAM gitu kan, business partner buat site. Habis itu hijrah ke Jakarta ngerjain HR buat commercial sales. Dari sales and operations tambah lagi megang marketing team, brand team, analytics team, end-to-end commercial lah. Nah, terakhir akhirnya hijrah lagi ke sana jadi HR director untuk total site di Karawang. Sebelum akhirnya berhijrah lagi ke Novo Nordisk jadi People and Organization Director. Itu sebuah karir yang sangat diverse ya. Di PNG aja tadi saya hitung ada 5-6 posisi yang berbeda. Betul.
Betul. Dan sangat cepat juga. Maksudnya saya merasa itu cukup cepat untuk rentang waktu yang lumayan pendek gitu. Nah itu apa sih tips mungkin terkait produktivitas atau hal-hal lain yang bisa dibagikan ke generasi muda yang meniti karir, yang baru meniti karir? Kalau sebenarnya cepat lambat relatif lah ya. Relatif. Karena kalau mau di zoom in juga waktu itu pas ke senior manager, I believe I was the last gitu. Yang terakhir bahkan ke level itu. Jadi ya kalau dilihat grand scheme of things mungkin iya. Tapi sebenarnya in micro pasti ada ups and downs-nya lah. Kalau tips, aku tuh percaya bahwa produktivitas tuh intinya for me ya, doing more with the same resource atau doing more with less. Maksudnya apa sih gitu? Maksudnya adalah kita tuh kadang aku ngelihat, aku juga dapat godaan buat baru ngerjain sesuatu sebentar pengen pindah deh gitu. Sementara ada buku tahun 19-an aku lupa namanya Mastery. Di buku itu tuh intinya adalah kalau kita mau punya value, we need to build mastery. The whole point of building mastery itu adalah focusing on the process, not the end result gitu. And just keep doing it. Nah sebenarnya bahkan kayak salah satu yang aku sampai sekarang masih lumayan hands on tuh di IR, Industrial Relation. Dan itu sebenarnya dari aku start karir di PNJ sampai sekarang tuh udah hampir nggak pernah putus. Jadi walaupun aku nambah role lain, tetap aku masih megangin itu. Iya karena emang it's a continuous learning gitu kan. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah kalau ada situasi-situasi aku bisa koordinasi langsung dengan lawyer, dengan siapa. Karena punya pengalaman itu sebelumnya gitu. Jadi saranku sih yang pertama jangan mudah bosan. Gitu. Kemarin pas aku ngisi acara ada yang nanya, "Kak, sebenarnya berapa tahun sih kita bisa build skill di satu hal?" Pak Givari mungkin lebih paham gitu kan. Tapi kalau aku bilang ke mereka nggak ada rule of thumb-nya. Tapi if you ask me it's gonna be 5 years. Tapi kalau misalnya mepet banget, karena kan katanya Gen Z mungkin kalau dikasih tahu 5 tahun tuh masih very long period kan. Aku bilang 3 tahun lah minimal doing the same thing. Kenapa? Karena tahun pertama itu kita belajar. Tahun kedua itu kita melaksanakan berdasarkan yang kita udah pelajari. Tahun ketiga kita improve dari tahun kedua itu. Gitu sehingga kalau kita misalnya setahun sekali pindah role atau pindah kerjaan, mungkin kita dapat a lot tapi mungkin nggak akan bisa se-deep dan seproduktif itulah. Gitu. Kurang lebih that's my rule of thumb. 3 tahun minimal do something and focus on that process. Ya fokusnya adalah focus on the process and build mastery in some subject ya. Jadi Betul. suatu core skill. Betul. Itu kira-kira gimana sih? Apa sih yang bisa dilakukan biar lebih konsisten di situ, atau apa mindset atau skill yang bisa dilakukan agar bisa membuild suatu mastery? Honestly, aku pakai skill yang aku pelajari di salah satu kuliah di FTI dulu. Jadi menurutku karir dan kerjaan itu harus di approach dengan siklus PDCA. Pertama plan, beneran plan. I plan my life based on kalender di Outlook. Jadi pertama kita plan properly menurutku. Nah, habis itu we execute with excellence kan, gitu, do. Tapi jangan lupa perlu kita punya waktu untuk checkpoint. Aku tuh punya my weekly checkpoint. Jadi Friday after I finish my day, sebelum aku tutup laptop, aku will reflect for the past week, what have I achieved, apa yang pending, why, gitu kan. Dan habis itu aku juga plan for the next 1 to 2 weeks, kadang sampai 1 bulan ke depan kalau lagi hektik, apa yang aku mau achieve. Karena dari situ mulai clear gitu loh, mana yang kita akan prioritize, mana yang kita akan fokuskan gitu. Nah habis itu kita fine tune lagi gitu. Sehingga pada akhirnya menurutku having a clear PDCA cycle itu membuat kita lebih mudah untuk tidak lost lah. Makanya kayak have small checkpoints even in between your days lah. Kayak aku di kalender nge-slotin sehari itu 2-3 kali untuk pause dan coba cek deh apa yang kita miss, apa yang kita belum achieve. Interesting. Gitu. Ini kita punya PDCA cycle yang mini, tapi lu punya yang lebih besarnya nggak? Punya, harus. Itu seperti apa? Maksudnya kan tadi ketika kita bicara mastery, wah ini checklistnya lebih gede nih kan. Nah itu gimana ngesetnya dan bagaimana mengkalibrasinya? Start with your goal. Jadi waktu aku pertama kali kerja, aku ditanya sama my boss, dia expat gitu kan. What is your career goal? What are you trying to achieve? Aku nyampein ditolak, wrong, aku kayak kok salah gitu ya. Tapi in short after beberapa bulan aku iterasi coba reflect apa yang aku mau gitu kan. Then I found my goal. Waktu itu aku mau becoming the fastest, furthest, youngest. Goal ini jangan dikeep sendiri. Omongin dan sampaikan ke bos kita, ke bosnya lagi, ke teman-teman kita,
ke pasangan kita. Oke. Kenapa? Supaya they hold us accountable for that. Sama aja kita bilang kayak aku tahun depan mau umroh misalnya gitu loh. Iya. Kalau udah ngomong-ngomong kan orang ngingetin, tahun depan jadi umroh nggak? Aku mau nikah gitu kan. Nah, that was a bit similarly menurutku. Jadi kayak make people know your goal and build support system di sekitar kita yang bisa bantu kita achieve goal itu. Nah, menarik terkait dengan support system, bagaimana sih kemudian you manage your support system? Maksudnya tadi ketika bilang sama bos, sama atasnya bos, sama lingkungan sekitar, itu kan in a way stakeholder management ya. Betul. Lalu bagaimana membuat mereka itu align, terutama sama bos sih, karena ini konteksnya mungkin anak muda nih, mereka baru masuk ke kantor, mereka pasti akan starting dari bawah dong gitu ya, mereka kan punya atasan. Bagaimana sih kemudian managing up ke atasan gitu ya, untuk mencapai karir goalnya mereka? Pertama, kita harus clear dulu apa yang kita mau. Tapi don't be picky. Aku juga berusaha untuk nggak picky dalam artian just an example. Dulu kalau aku nge-recruit new hire fresh grad gitu kan, aku tanya, aku ada role, good role di Karawang. Gimana gitu? Aku interview di Jakarta. Maaf kak, aku nggak bisa. Oh kenapa? Iya soalnya aku rumah di Jakarta, aku punya keluarga, tanggungan segala macam, nggak bisa. Oke gitu. By the way, aku ada role juga di Singapura, similar role. Oh aku bisa kak gitu. Nah, menurutku itu trait of being picky gitu. Jadi pertama, don't be picky. Clear with what you want, jangan picky gitu kan, dan jangan fokus ke title gitu atau ke role. Fokusnya ke experience, pengalaman apa yang mau dibangun. Then have a conversation dengan bos kita yang atau manajer kita, conversation yang candid. Candid tuh gimana sih? Jangan disambi. Lagi ngomongin kerjaan, Pak, sorry Pak, saya mau 2 menit gitu. Jangan. Set a time 30 menit, 1 jam gitu kan. Talk about career. It doesn't have to be every week. It can be every 3 months, 6 months gitu kan. Sampai di situ, Pak, ini yang aku mau capai. Ini yang matters buat aku. Nah, menurutku kuncian utamanya adalah bagaimana melibatkan manajer kita ke dalam plan kita. Karena kalau kita cuma cerita, dia cuma kayak, oh oke, good gitu. Nah, a simple question. Ini what I want ya Pak, based on what I see about myself dan opportunities yang ada. Menurut Bapak gimana? Nah, the moment kita bilang menurut Bapak gimana atau menurut Ibu gimana, mereka jadi involved. Nah dari situ, oke, kita align ya Pak, gitu. Kita berarti saya ambil input Bapak, yang kita bisa ambil kita ambil, yang enggak kita take time buat mikir. Tapi berarti kita berdua on the same page, kita menuju ke sini ya Pak, untuk karir saya. Tapi maksudnya have that conversation and involve them. Karena and jangan baper kalau di feedback. Yang penting bareng-bareng tuh kita see the same thing lah. Soalnya kalau aku lihat when people try to be promoted dan gak dapet, seringkali itu bukan karena orang yang gak capable, tapi ada misexpectations antara perusahaan dan karyawan tersebut. Dan perusahaan ini kan seringkali direpresentasikan oleh manajer langsung kan. Gitu, kurang lebih itu sih yang aku jadi tips lah buat teman-teman. Jadi managing expectation dengan siapapun, dengan atasan itu jadi sangat penting ya. Nah, mungkin sedikit menyinggung karena terkait workforce sekarang itu lumayan diverse nih generationnya. Betul. Mungkin your boss itu satu generasi di atas mungkin gitu. Nah itu apa ya tips untuk berdiskusi atau melakukan alignment antar generasi? Gitu. Kita nggak tahu bisa generasi apa aja, bisa generasi Z, millennials atau X gitu. Tapi starting mindsetnya itu seperti apa sih? I always say bahwa kalau di perusahaan itu kan adult to adult business kan. Mau kamu umurnya 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, ya kita semua datang as an adult, udah gitu aja gitu. So start with the respect gitu. Then menurutku sih be authentic in our interactions. In a sense, misalnya kita ketemu atasan kita, Pak, saya jujur aja Pak, ini yang menurut saya lacking di saya, ini yang menurut saya butuh support misalnya. Karena aku merasa sebagai manager I will be useful for them kalau aku help them achieve their goal, not help them achieve my goal gitu kan. Nah jadi aku tanya, apa sih yang jadi goal Bapak Ibu gitu? Oh Pak, saya mau promosi, saya mau gantiin Bapak gitu kan. Atau ada yang bilang, Pak, saya mau pensiun aja Pak, jadi kayak don't disturb me, leave me alone gitu kan. Just help me when I need help gitu, which is fine juga gitu. Nah makanya that level of clarity, maturity di diskusi itu membantu sih menurutku untuk kita akhirnya punya hubungan yang produktif ya sama atasan kita dan manajer kita gitu. Bagus sekali.
Sekarang kita masuk ke added value, Mas Andika. Jadi sekarang itu banyak kan angkatan kerja yang masuk ke dunia kerja, dan di saat yang sama teknologi juga berkembang dengan cepat banget nih sekarang gitu. Apa sih added value sekarang yang menurut Mas Andika itu akan sangat relevan bagi anak-anak muda sekarang, baik hard skill maupun soft skill? Aku rasa kalau hard skill di corporate itu rata-rata orang Indonesia tuh dijago-jago banget lah. Gitu. Dan maksudnya nggak cuma dari kampus, tapi otodidak pun mereka tuh akuisisi skill dengan sekarang banyak bootcamp, banyak kelas online gitu kan. Menurutku udah sangat melek banget nih. Jadi hard skill menurutku is very good. Tapi kalau aku ngobrol ke dosen-dosen atau misalnya ke pejabat-pejabat di kampus gitu kan, aku juga ngobrol nih terkait dengan apa sih challenge-nya gitu. Kebanyakan di soft skill, unfortunately. Dari zaman kita kuliah sampai sekarang, mungkin dari zaman sebelum kita masih soft skill gitu. Kalau aku ditanya apa added value, menurutku 2. Pertama itu adalah maturity. Penting banget untuk punya orang-orang mature di perusahaan. Why? Makin banyak generasi muda itu masuk, mungkin udah nggak kayak zaman dulu ya. Dalam artian mungkin dulu semua orang harus mulai dari staff, gitu kan. Tapi sekarang banyak orang masuk manajemen training, associate manager, gitu kan. To some extent mereka harus menjadi leader. Gitu, karena pada akhirnya ya teman-teman pasti juga mungkin punya pengalaman punya leader yang menurut kita nggak mature. Itu kan juga painful kan, gitu. Dan kalau udah nggak mature mah skill-skill lain udah nggak terlalu dipandang. Gitu. Nah yang kedua yang menurutku Indonesia akan sangat amat terbantu adalah kalau makin banyak orang yang proaktif. Proaktif itu apa sih? Kita kerja tapi jangan mental pekerja. Gitu. Ibaratnya kita diminta, Dik, tolong dong kamu deliver 5. Deliver 7 aja atau 6 minimal. Kita nggak diminta, kita tanya, Pak, Bu, aku bisa bantu di hal ini. Karena what push organization forward adalah kalau semua orang itu nggak cuma deliver dari result ya, tapi kalau orang collectively over deliver, naik kan perusahaan gitu. Organisasi lah, nggak harus perusahaan gitu. Nah makanya, dan aku lihat, aku juga mungkin kadang sendiri takut nih, duh kalau proaktif kerjaan aja belum beres gitu kan. Tapi aku percaya pasti ada jalanin sih gitu. Jadi proaktif aja sehingga kita dapat banyak pengalaman dan banyak skill juga yang mungkin orang-orang di role yang sama dengan kita nggak dapat kalau mereka nggak angkat tangan gitu. Nah, boleh nggak tipsnya Kak Andika gimana sih cari titik tengahnya gitu biar kita tetap bisa mendapatkan the good trait from the proactiveness, tapi mental wellness kita juga masih cek. By the way, yang burn out gak cuma anak muda. Aku beberapa tahun jadi HR, aku lihat bahwa banyak juga generasi apapun burnout tuh bisa. Tapi mungkin cara ngomongnya beda. Nah, titik tengahnya tuh menurutku prinsip pertama adalah kita clear dulu deh. Gimana cara kita recharge? Karena burnout itu kan ya, I'm sorry for the lack of better words, tapi kayak tangkinya habis gitu loh. Oksigen tanknya udah habis nih. Kita kan mau taunya sebelum pas udah tinggal dikit udah tahu gitu kan. Nah, cari tahu dulu gimana cara kita recharge. Tiap orang beda-beda. Buat aku, I recharge by being alone. Karena aku introvert. So I'm being alone, I'm fully recharged. Tapi it means berarti kayak tiap malam aku butuh 2-3 jam buat just be myself aja. Nggak laptopan, nggak ngapain, sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah make time for it. Aku belajar pas beberapa bulan lalu, aku juga lagi belajar terkait hal ini. Kita tuh di hidup tuh kayak lagi di F1 track. Dan bahkan nyari waktu untuk step aside itu aja sesuatu yang nggak sempet gitu. Dan kadang kita anggap kita step aside, contohnya ngapain? Istirahat, makan siang, sholat ke masjid atau apa, tapi otaknya masih jalan terus gitu kan. Dan banyak praktisannya aku juga lagi pelajari kayak gimana sih kita regularly misalnya meditate gitu kan, meditasi just to be mindful lah. So take time juga gitu. Nah yang ketiga adalah ask for help sebelum burnout. Karena kadang manajer pun nggak tahu kan kalau kita lagi going through so much. Jadi misalnya kita ngerasa, loh ini kok udah agak 130% ya dalam waktu panjang, bilang ke manajer, Pak, Bu, sorry, aku kok ngerasa udah mulai overwhelmed nih. Jadi sebelum burnout udah boleh bisa dibuka. Oh, kamu ngerjain 7 hal. Ya udah deh, 3 dulu aja sekarang misalnya. And it's a job of our boss juga gitu kan. To choose the 3 ya. To choose the 3. And our job to propose. Gitu kan. Pak, dari 7 ya aku sih pengennya cuma bisa ngerjain 5 Pak, tapi yang 2 ini aku butuh ini, Bapak bisa kasih support gak gitu. This conversation, it will only happen kalau kita ask for help.
So menurutku itu sih, it's very important to have early detection gitu. Oke, nice. Kita masuk ke last question. Boleh. Last question ini adalah terkait keputusan tersulit. Hmm. Jadi apa sih selama perjalanan karir atau personal, bebas boleh, keputusan tersulit apa yang pernah diambil? Dan aku pengen tahu your thought process dalam menyelesaikan keputusan tersulit tersebut. Itu seperti apa? Berat nih. Actually keputusan tersulit yang aku pernah ambil dalam hidup adalah to say no. To what? To start saying no aja. Oh, start saying no. Okay. Kenapa? Karena dulu aku punya mindset kalau kita fresh grad, kita new hire, kita karyawan yang masih muda, we need to say yes to everything sehingga kita makin dipandang, kita makin dianggap capable, kompeten, kita dapat exposure gitu kan. And it led to my own burnout at the time gitu. Makanya akhirnya one of the thing I learned adalah kayaknya aku harus bisa bilang no deh to my boss, to my peers gitu kan. Dan saat aku menjadi leader, dan aku belajar to say no to my team. Dan itu sulit karena it was against every fabric of my being, karena aku ngerasa aku mau dianggap sebagai orang yang fixer gitu loh, reliable. Pokoknya Adika dikasih apapun bisa, and banyak kan orang dipuji karena itu gitu loh. Dan aku dipuji karena itu juga gitu. Tapi dan aku realize waktu itu, if I keep this track, aku ngerjain banyak, tapi I'm not happy gitu. And stakeholders start to be not as happy juga. Bayangin deh kalau kita punya teman, rekan kerja atau tim, bandingin kita sebagai manajer misalnya. Kalau kita punya tim yang keep saying yes, iya pak bisa, sama tim kita yang pernah bilang no. Pas dua-duanya bilang yes, mana yang kita lebih yakin pasti deliver sesuai ekspektasi? Yang pernah bilang no. Yang pernah bilang no gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang as a leader juga sama gitu loh. Di saat timku bilang, Pak kita mau ini, kalau aku yesin semua, my yes will mean less and less. Padahal part of my job kan untuk help them grow gitu kan. Jadi it was unnatural. It took me time buat bisa saying no, and I'm still practicing to say no properly, consistently gitu. Apalagi menurutku kadang di Indonesia tuh bilang no itu agak gimana ya gitu kan. Kalau nggak abu-abu hitam lah gitu kan. Nah makanya itu menurutku salah satu keputusan tersulit yang I've been taking in my life lah. Keren banget tadi. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita ulik ya teman-teman ya, dari perjalanan karir Adika, dari insight-insight beliau. Namun sayangnya waktu terbatas untuk podcast hari ini. Namun semoga bisa bertemu di kesempatan lain. Kak Adika masih bisa di reach out di sosial media, di Bisa. LinkedIn. Itu sangat possible gitu. Dan harapannya teman-teman bisa terus belajar sama Kak Adika atau sama siapapun ya, figur-figur inspiratif di sekitar teman-teman. Kami dari podcast Prodigi, Kementerian Tenaga Kerja dan juga Ikatan Alumni Teknik Industri ITB, mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan terakhir salam Avanti.